kurban haji siji. Untuk kurban kan? Iya, Alhamdulillah. dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh ini. Masuk ini sudah. Oh, kalem. Belang ya. Aku lagi roh iki lho. Seandainya kejadian tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah akan tersenyum, bahkan akan memeluk orang itu, orang Papua itu yang baru mu'alaf itu. Kenapa? Karena jelas Rasulullah mengajarkan tentang Islam itu secara esensial, bukan hanya sekedar syariat. Mungkin kalau kita berbicara tentang syariat, kita akan menolaknya, bahkan mungkin ada orang yang akan marah-marah, ya kan? Bayangkan aja babi dipakai untuk berkurban. Ini orang-orang yang hanya memahami Islam secara dangkal, hanya secara syariat saja dia akan cenderung marah-marah dan lain sebagainya, mungkin akan menolaknya. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa itu Islam itu secara esensial. Esensial dari kurban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diturun-temurunkan hingga ke zamannya Nabi Muhammad SAW, itu adalah esensial. Karena pada dasarnya yang sampai kepada Tuhan, kepada Allah itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, dan bukan pula tulang belulangnya, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai esensi, nilai keimanan, faith atau spiritnya, begitu. Nilai keimanannya, apa yang dilakukan oleh mu'alaf Papua ini mengorbankan seekor babi, itu adalah saya meyakini secara esensi ini nyampe kepada Allah, begitu loh. Bukan daging babinya, bukan darah babinya, tetapi nilai spiritnya, keimanannya, begitu loh, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu yang diperintahkan oleh Allah juga, begitu loh. Kami kata Allah, saya tidak membutuhkan dagingnya, tidak membutuhkan darahnya, tapi yang kami inginkan dari kalian semua adalah nilai spirit, nilai keimanan kepada Tuhan, kan begitu. Ini kalau di zaman Nabi, saya yakin mungkin setelah dipeluk dia akan dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan sama-sama menyimak bagaimana nilai kurban ditinjau dari esensi yang lebih mendalam, yaitu terkait dengan kepemimpinan seorang pejabat dalam salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat dalam, ini luar biasa. Kalian bisa simak video khutbah dari Kang Deddy Mulyadi ya. Kita baru kali ini ya, ketika ada seorang pejabat pidato, ada seorang pejabat ceramah, kita tonton sampai akhir gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya aduh paling gedek banget ya kan. Kita dengar pidato seorang pejabat yang isinya itu hanya formalitas, bahkan hanya baca teks gitu loh. Baru kali ini kita diberikan satu pemimpin yang isi khutbahnya, yang isi ceramah itu dinanti-nantikan oleh kita semua, bahkan kita tonton sampai akhir ini pidatonya. Coba kalian simak pidato dari Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Peristiwa Idul Kurban bukan hanya peristiwa memotong sapi, tetapi yang paling utama, mari kita potong anggaran kita, potong anggaran para pejabat, potong anggaran semua pemangku kepentingan negara. Berikan untuk pembangunan jalan, berikan untuk pembangunan rumah rakyat miskin, berikan untuk subsidi anak-anak yatim, berikan untuk membangun jaminan kesehatan bagi warganya. Pejabat jangan hanya dinilai berapa kurban yang dipotong, tapi pejabat dinilai berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Andai kata gubernur kurbannya 10 ekor hanya bisa dinikmati oleh sekitar 5.000 kepala keluarga, artinya sangat kecil. Tapi andai kata gubernur menyisihkan 5 triliun anggaran untuk rakyat, dari memotong seluruh belanja pegawainya, dari memotong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, dari memotong seluruh pakaian dinasnya, dari memotong seluruh anggaran yang tidak mesti dilakukan yang itu juga, itu jauh lebih bermakna dibanding hanya 10 ekor sapi yang dipotong. Untuk itu saya mengucapkan pagi hari ini rasa bahagia bisa bertemu dengan semua yang hadir.
Terima kasih pengorbanannya Bapak Guru. Terima kasih pengorbanannya para RT yang tanpa gaji tetap mengabdi. Terima kasih pengorbanannya para RW yang gajinya kadang setahun sekali tapi tidak pernah mengundurkan diri. Terima kasih pengorbanannya para linmas, hansip, seluruh orang-orang yang bekerja di desa yang tidak pernah memperhitungkan uang yang dia keluarkan atau belanja yang dia lakukan tidak seimbang dengan yang dia dapatkan. Mari kita bersama-sama para pejabat, para camat, para kepala dinas provinsi, Pak Bupati, anggota DPRD kabupaten, provinsi dan semuanya. Mari kita tauladani mereka, orang pejabat-pejabat kecil di daerah yang menjadi tumpuan seluruh harapan. Usianya sudah tua, tidak pegang laptop, tidak pegang HP, tidak ada yang satupun yang mau mengganti karena tidak ada duitnya. Semoga mereka memberikan ketauladan bagi kita. Hari ini kita mentauladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku hidup kita. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku dan langkah kita. Kalau Sayyidina Ali memadamkan api, memadamkan lampu ketika menerima tamu di rumahnya karena lampu yang digunakan itu menggunakan anggaran negara, kenapa kita masih menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi kita? Kalau Nabi Muhammad SAW membiarkan Siti Fatimah tidak dikirim gandum selama 3 hari 3 malam padahal dia tidak memilikinya, karena Nabi Muhammad waktu itu melindungi orang-orang yang dalam tawanan. Kenapa kita menjabat memberikan motor dinas bagi anaknya di sekolah atau pacaran? Kenapa kita mobil dinas dipakai rekreasi? Kenapa kita masih juga menggunakan belanja dinas untuk kepentingan pribadi? Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa itu tidak mesti kita lakukan. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan diri sebagai seorang pemimpin yang menggunakan baitul mal untuk kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan bersama saya, insya Allah di Cirebon 3 tahun ke depan tidak akan lagi ada jalan berlubang.